Dan dia sering bawa anaknya dia ke apartemen pacarnya itu, dan anaknya tanpa sengaja masuk kamar dan anaknya dibilang kenapa nggak ketok. Di situ saya udah mikir, sama anaknya aja ngerusak, Mbak. Gimana dengan saya? Nasib saya gimana? Saya udah nikah. Itu. Makanya dari awal saya nggak bahagia, ada bahagianya saya. Hai semuanya, ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Minta maaf ya, hari ini sendiri. Adit kebetulan lagi ada urusan lain. Tapi jangan khawatir, insya Allah pasti Apotik akan selalu memberikan cerita atau sharing pengalaman yang mungkin relate dengan kamu atau dengan ya pokoknya relate dan insya Allah bisa menjadikan bahan pelajaran, pertimbangan dan lain-lain. Kita cuman kepengen sharing aja. Nah, bridgingnya adalah di episode kita yang ke-14. Waktu itu kalau nggak salah sama Ira Rizwana, kita sempat ngobrolin tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tuh formnya kan luas banget ya. Jadi ada yang fisik, ada yang verbal. Intinya kekerasan dalam rumah tangga itu merugikan salah satu pihak dan biasanya lead to perceraian atau perpisahan atau apapun itu juga. Nah, hari ini saya sudah kedatangan teman Apotik. Namanya Mbak Oci dan Naila. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Pokoknya apa kabar Mbak Oci? Baik, Alhamdulillah. Ini Naila namanya Naila, ya. si kecil Naila. Hai Naila, tuh. Iya, ikut syuting ya. Naila ikut syuting. Aku nih kenal sama Mbak Oci memang belum lama ya, mungkin hampir setahun. Mbak Oci itu yang bantu bikinin rambut aku. Pokoknya kalau mau ada apa-apa nih, jagoan rambut, mau ngeblow, styling, potong apa, cat, pokoknya jagoan rambut deh. Bisa aja, Mbak. Terus ngomong-ngomong seperti yang tadi kita bilang, oh iya satu lagi yang mungkin buat bridging topik hari ini. Mungkin ada beberapa teman Apotik yang udah nonton serial Fishbowl Wife di Netflix. Tapi itu film dewasa ya, tolong ya itu. Cuman maksudnya itu ceritanya sedikit banyak agak relate dengan kasus yang hari ini kita obrolin dan yang Mbak Oci alamin gitu ya. Yuk Mbak Oci, kalau boleh diceritakan, maaf sebelumnya, ini pernikahan Mbak Oci yang pertama atau sudah ke beberapa? Kedua, iya. Oh ya, jadi memang ini bukan pernikahan yang pertama ya. Mbak Oci waktu menjalankan pernikahan itu dulu ketemunya di mana Mbak sebelumnya? Ketemunya itu saya itu ada teman saya, sama-sama teman salon gitu, datang ya kebetulan sebelum saya nikah sama dia itu saya udah punya salon kecil gitu. Oh gitu Ya. Jadi Mbak Oci ini tadinya kerja di beberapa salon terkenal, terus punya usaha sendiri ya, belajar punya usaha sendiri, buka salon sendiri. Betul. Oke, jadi intinya ketemu lah, kenalan gitu, dikenalin sama teman. Iya, dia datang ke salon saya, terus kita kenalan gitu. Oke. Dan kebetulan saat itu saya itu baru sekitar baru selesai lah sama yang sebelumnya. Ya, betul. Ketika Mbak Oci itu kan berarti proses pendekatan ya Mbak. Ketika Mbak Oci mengalami proses pendekatan itu, memang Mbak Oci sudah membuka diri sebelumnya, memang udah ya saya memang ready untuk siap menerima orang baru, atau itu bukan sesuatu yang Mbak Oci tunggu-tunggu gitu? Sebelumnya sih saya kepikiran saya udah tidak mau nikah lagi. Oke. Gitu. Tapi karena saya ngelihat dia, tutur kata dia, saya percaya kayaknya orang ini baik gitu. Jadi pada saat pendekatan yang Mbak Oci rasakan itu semua baik-baik aja, ya, semua betul. Manis-manis aja gitu ya. Oh gitu. Itu berapa bulan Mbak sampai akhirnya Mbak Oci yakin bahwa ya udah deh, aku mau deh diajak nikah? Kebetulan sama dia itu sebenarnya nggak sampai berbulan-bulan. Sebenarnya 2 kali ketemu, terus dia ngejak serius sama saya. Dan saya itu saya terima, tapi dengan syarat 1 tahun untuk penjajakan. Ya saya ingin tahu sifat dia, terus dia juga harus tahu sifat saya. Tapi karena sebelumnya itu kan saya udah punya
bawa ini ya. Iya, jadi Bawa- ini karena pernikahan bukan Yes. pernikahan yang pertama, jadi Mbak Oci bawa berapa? Saya bawa 3. Tiga, Tapi laki anak-anak perempuan? perempuan 1. Oke, laki 2. Laki 2. Sedangkan dia bawa 3 juga, tapi dia anaknya masih kecil-kecil. Yang pertama masih SD kelas 4, yang Iya. kedua itu kembar kelas 2. Umur 2 tahun, maaf. Umur 2 tahun. Ini kejadian berarti di tahun berapa ya, Mbak ya? Kamu menikah tuh? 2018 ya? 2018 Menikah ya. Oke. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya oke, saya mau deh nikah Karena sama kamu. dari bahasa dia itu kita tidak bisa untuk pacaran lagi. Kita harus memberi contoh untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita itu udah gede-gede. Untuk contoh yang bagus, bukan Oke. kita untuk pacaran itu membuat contoh yang nggak bagus. Nah, Oke. saya pikir bagus sih laki-laki seperti itu, dan kita mikirnya langsung usaha Iya. gitu kan. Jadi Heeh. ya saya jadi oke gitu. Ya, jadi itu nggak ada saat pikiran. itu tuh kamu pikirannya udah ya jadi terenyuh ya. Iya, Oh, betul. nih laki mau ngajakin gue serius nih gitu ya. Oke. Lalu Mbak Oci menikah dengan 3 orang. Mbak Oci membawa 3 orang anak, dia membawa 3 orang anak di tahun 2018. Ya. Lalu dari hasil pernikahan itu Mbak Oci apakah langsung merencanakan, oh ya ngomong-ngomong ini suami juga di dalam bidang yang sama ya Mbak? Ya, betul. Dalam bidang pekerjaannya Ya, sama. sama. Oke. Makanya itu- Lalu itu gimana tuh? Apakah jadi bikin salon bareng atau gimana tuh? Ya karena dia seperti dewasa banget, jadi dia bilangnya bikin salon bareng, salon saya dijadiin satu sama salon. Jadi usaha bersama usaha nih ya? bersama, heeh. Terus sayanya tidak bisa, maksudnya saya cukup menunggu anak-anak dia, karena anak dia kan masih kecil 2 tahun ya, Ya. yang kembar itu. Ya. Jadi saya nggak bisa keluar-keluar, jadi disuruh di tempat aja gitu. Kamu ngingetnya aja udah pedes ya Mbak? Ya, ya sangat beres karena ya efeknya itu panjang Mbak Ati gitu. Terus jadi intinya kalian jadi punya usaha berdua gitu. Jadi sepakat untuk membangun usaha berdua. Seiring berjalannya waktu, yang Mbak Oci rasakan ketika menjalani bisnis berdua itu gimana Mbak? Apakah untuk awal-awal lancar-lancar aja, atau memang dari awal Mbak Oci udah ngerasa kok begini? Gimana Mbak? Perubahan itu Mbak Oci mulai rasain kapan? Dari awal itu saya udah ngerasa saya tuh dalam pikiran saya kalau saya hairstylist itu saya harus bisa pegang semua seperti yang biasa, karena di klien-klien kadang itu kan ibunya bawa suaminya, bawa anak-anaknya cowok. Iya. Kalau dia membatasin, jadi cowok saya tidak bisa memegang. Iya. Terus saya juga nggak bisa keluar. Kalau saya keluar, pintu pingin ditutup, dan itu nyuruh anaknya tutup. Itu Anaknya selalu hitungannya ngadu ke kalau saya. menurut Mbak Oci apa karena dia cemburu atau apa Mbak? Awal saya pikir cemburu. Oh, oke. Sampai ada salah satu klien saya yang masih ya adalah, saya nggak nyebut artis gitu. Saya terima karena itu udah langganan lama saya. Iya. Saya mau nolak pun saya bingung harus bagaimana saya nolak. Dia udah datang, posisinya kalau masih telepon saya bisa nolak. Maaf saya sekarang lagi nggak bisa gitu. Ini udah Tapi datang. kalau sudah datang saya tidak bisa. Saya harus mau nggak mau saya harus bertanggung jawab. Saya gimana saya nggak bisa ngomong ini lama klien. Saya kerjain dan saya pikir dia kan di luar ya. Dia kerja di luar lah, bukan kalau di situ yang standby saya. Nggak tahu saya belum selesai dia datang. Saya tidak nyangka kalau separah itu dia bisa masuk di depan, masuk ke dalam itu kan ada pintu ke belakang ya, ditendang sama dia di depan tamu. Itu awal-awal yang Mbak Oci pasti kejadian itu udah lumayan bikin loh kok jadi gini Jadi nih begini gitu. Berarti banget. itu ada perubahan ya Mbak, yang tadinya pada saat pendekatan mungkin Mbak Oci tidak merasakan hal-hal yang maksudnya Mbak Oci ngerasanya sikap sih kalaupun oke-oke nggak usah aja. cowok, nggak usah klien cowok, kalau klien cewek pun banyak, dia akan rasa mungkin kayak apa ya, kayak cemburu, bukan cemburu apa Kalah namanya ya, saing, takut merasa mungkin, tersaingi. iya kayak gitu, Iya, ada mungkin kayak karena gitu. bidang pekerjaannya sama ya. Jadi kayak ngerasa takut kalah saing gitu ya. Mungkin ada kayak gitunya. Terus dia selalu bilang begini, di sini kan market kamu, daerah sini market kamu, saya kan market nggak di sini. Kalau saya sampai sepi,
saya akan ngojek aja gitu kan. Kan kita sebagai kamu punya salon mas, kenapa harus ngojek gitu kan? Mending saya ngalah kan. Itu sih menurut aku bentuk intimidasi juga ya Mbak ya, ya kan? Jadi itu ya saat itu saya nggak mikir ke situ, iya. Saya los-los aja. Jadi saya bilangnya saya akan berusaha semua klien-klien saya kearahkan ke kamu gitu. Ya akhirnya ya klien saya banyak dipegang dia gitu. Karena memang Mbak Oci tadinya berusaha membuat dia nyaman ya ya sampai Mbak ya. ke klien saya, apa Oci ini kalau udah punya salon besar ini ya lumayan besar ya, 2 ruko, itu udah kayak bos atau sombong atau bagaimana gitu, apa udah nggak boleh sama suaminya memegang kamu lagi, sampai gitu. Sampai klien-klien Mbak Oci merasakan hal itu karena Mbak Oci saya dibatasi. membatasin ya. Jadi Mbak Oci bukan menolak atas keinginan Mbak Oci, tapi Mbak Oci merasa harus melakukan ini demi dia. Iya. Gitu ya. Saya itu pernikahan sama dia itu dari awal udah nggak bahagia. Karena dari awal saya nikah itu anaknya dia yang gede, yang kelas 4 SD, cerita sama saya kalau jadi waktu saya nikah itu nyewa villa di puncak. Ternyata ya saya tadinya senang lah ya, sampai segitunya di planning ada habis itu terus villa, terus kita ke Bali segala. Ternyata villa itu yang bikin pertama awal saya emang udah nggak bahagia sama dia, bekas dia sama pacarnya gitu. Di situ saya merasa jadi perempuan terhina banget. Mbak Oci tahu itu pas kapan? Dari anaknya yang besar. Di hari pernikahan itu apa sudah berapa waktu kemudian? Sudah sekitar 1 bulan setelah. Jadi saya setelah nikah itu kan nikah di Depok nih ya. Di Depok kita langsung ke villa bersama anak-anak, anak saya, anak dia, ibu saya pun ikut di villa itu. Habis itu selesai itu, habis dari villa saya nganter udah berapa minggu, seminggu apa 2 minggu gitu ya. Terus saya nganter pulang anak saya. Terus saya kan ke Bali itu ya. Nah setelah pulang dari Bali itu anaknya dia cerita, Mama memanggil Mbak Oci Mama. Ya, Mama asal Mama tahu villa yang Mama tempatin itu bekas saya diajak sama adik-adik saya, sama anak-anaknya pacarnya di situ. Pernah diajak ke situ. Dan kamar yang dipakai pacarnya sama dia itu yang saya buat pertama nikah. Ya, itu udah gitu. Ya, maksudnya itu udah nggak. Saat itu saya udah mau minta cerai. Di situ tuh udah kayak ada alarm ya Mbak ya. Kayak terhina. Saya perempuan gak ada harga dirinya. Nggak ada apa ya, kita perempuan kalau kita dihargain sedikit aja gimana ya Mbak Tia? Berarti itu baru sebentar banget dong ya umur pernikahannya ya? Itu udah ada tuh kejadian. Lalu ada kejadian apa lagi? Terus saat udah itu kan aku nanya ke dia jawabannya ya laki. Itu kayak hantaman banget sama saya. Saya bilang kalau kamu suka sama dia kenapa nikahin saya gitu. Sorry Mbak, dia jawab apa Mbak? Dia jawabnya laki-laki. Dan dia sering bawa anaknya dia ke apartemen pacarnya itu, ya begitu. Dan anaknya tanpa sengaja masuk kamar dan anaknya dibilang kenapa nggak ketok. Di situ saya udah mikir, saya bukan yang sok suci Mbak, sama anaknya aja ngerusak Mbak. Gimana dengan saya? Nasib saya gimana? Saya udah nikah. Itu. Makanya dari awal saya nggak bahagia. Gak ada bahagianya saya. Apa ya kalau Mbak Oci bilang ke Atik, Mbak Oci udah ngerasa nggak bahagia dari awal. Apa yang membuat Mbak Oci kayak memberikan kesempatan lagi ke dia sehingga Mbak Oci tetap bertahan sampai kalau nggak salah 3 tahun ya Mbak ya? Ya. Saya pikir saya sudah terlanjur nikah dan itu semua terjadi setelah saya nikah. Setelah saya nikah baru saya tahu keadaan sebenarnya. Terbuka satu-satu ya. Ya, satu. Dan saat itu pun saya udah mau cerai itu, saya mau disetrum lah, Oh sempat Mbak Oci ngomong ke dia? Ya, saya minta itu, saya dijambak, dicekek, dia mau disetrum, dia udah ini besok nggak di gimana?
saya mikirnya kalau saya cerai orangnya kayak begini, ibu saya sama anak saya gimana ya kan. Saya bertahan sebentar ya Mbak. It's okay. Jadi saya bertahan untuk melanjutkan pernikahan ini dan saya harus belajar legowo. Ya. Akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya saya bisa menerima. Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa menerima. Sebejat-bejatnya lu, itu masa lalu lu. Ya. Semoga kamu berubah. Ya. Tuh. Jadi ternyata Ditelan aja semua ya Mbak ya, intinya dari semua yang Mbak alamin tuh Mbak telan. Lalu waktu berjalan kemudian Mbak Oci sempat mengandung ya iya, sebelum Naila ini. Iya, karena terus saya udah membuka diri. Seperti memberikan kesempatan dan mungkin di awal-awal Mbak Oci kayak ya mungkin saja dia akan berubah. Apakah Mbak Oci punya pikiran seperti Iya, itu? saya punya pikiran di situ. Dan dia juga seperti kayak benar-benar senang sama saya. Dia ingin mempertahankan keluarga sama saya kan, karena saya minta cerai dia nggak boleh. Dan dia selalu ngomong, kamu itu kayaknya nggak kepingin punya anak sama saya. Jadi saya punya pikiran apa, jangan-jangan emang dia udah berubah. Oke, karena dia ada omongan kayak gitu Iya. ya. Terus akhirnya saya membuka diri. Akhirnya saya hamil tahun pertama itu. Ya, di tahun pertama udah mengandung ya, udah hamil. Saya hamil, tapi emang dari awal nikah itu dia nggak pernah nafkain, Mbak. Gitu. Maksudnya gimana? Nafkahin secara membiayai uang bulanan gitu-gitu? Ya, nggak pernah. Jadi kalau emang awal nikah itu dia kan kerja di tempat lain. Iya. Itu emang slip gajinya itu dikasih tahu, Mbak. Slip gaji itu dikasih sekian gitu. Slip gajinya aja, tapi kalau yang lain-lain itu dia nggak. Kan kita kalau pekerja kayak saya gini kan ke rumah klien-klien gitu. Nah, itu masuk dia sendiri dan dia nggak ngomong loh itu. Karena hanya ngomong gitu bukan namanya nafkahin kan, Mbak. Ya cuma itu dari awal-awal. Sampai saya ngomong gini, nah saya butuh, bukan saya ini Mbak, saya pernikahan yang pertama itu mungkin rezekinya ada di saya. Jadi saya tidak komen. Ya Mbak Oci hanya kerja ya udahlah mungkin memang. Ya emang rezekinya di saya. Jadi saya tidak menuntut dia. Tapi ternyata salah. Jadi Mbak Oci di pernikahan sebelumnya Mbak Oci juga membantu mencari nafkah ya? Iya, bukan membantu, malah saya jadi tulang punggung. Malah menjadi tulang punggung. Iya, karena memang kebetulan Mbak Oci ngerasa saat itu emang rezekinya mungkin dari saya. Iya. Nah di pernikahan yang terakhir ini gimana Mbak Oci? Saya nggak mau kesalahan itu terulang lagi. Jadi saya meminta nafkah sama dia. Sempet saya bilang, Mas, saya butuh nafkah dari kamu, Mas. Gitu. Ya, which is itu menurut aku hal yang sangat wajar ya, Mbak. Bahwa tidak ada kewajiban perempuan untuk bekerja. Iya. Sebenarnya kan begitu ya, Mbak ya. Kami itu kodratnya ya memang mengurus rumah tangga. Namanya aja istilahnya memang ibu rumah tangga. Iya, betul. Jadi kalaupun memang ada perempuan yang bekerja, itu memang didasari oleh kesadaran. Jadi emang bukan karena harus bekerja. Lalu pada saat Mbak Oci ngomong, "Apa sayang?" Mbak Oci ngomong, saya minta nafkah, dia gimana ininya? Dia jawabannya itu saya suruh ngambil uang di salon gitu. Sedangkan sedangkan saya di salon itu nggak bisa uang dipakai sembarangan karena hitungannya itu udah pasti. Ada manajemennya ya Mbak. Satu hari saya hitungannya itu ibaratnya harus sekian untuk sewa, operasionalnya operasional sekian ya. Terus untuk pembayaran ini. Jadi saya tidak bisa untuk macam-macam. Iya. Gitu. Semua atas nama dia. Tapi ATM, kalau mungkin ATM di bawah dia mungkin saya nggak percaya ya, karena ATM di bawah saya tapi semua di atas nama dia. Rekening tuh berarti atas nama dia? Iya. Oke. Gitu. Apa Naila mau apa? Gitu jadinya saya jawab sama dia, ya nggak bisa gitu Mas, sembarangan Mas.
itu hitungannya salon ibaratnya masih harus ibaratnya belum nafas lega Iya, gitu. Mepet-mepet gitu. Iya, Karena kita emang mikirnya untuk memperpanjang. Kalau bisa emang ada rezeki kita bisa bikin lagi buka baru lagi, cabang baru lagi. Jadi intinya memang Mbak Oci itu tadinya Mbak Oci kepinginnya dari uang kerja hasil salon yang dia kerjakan, ya lo itulah yang Iya, buat sedang apa? yang salon yang saya pegang itu sisa semuanya kan ini semua Mbak, tercatat Iya, semuanya. pembukuannya ya. Andai kada ada untung juga dia tahu, yang kurang juga dia tahu gitu kan. Seandainya ini buat bayar ini sisa ada sekian dia tahu. Jadi menurut saya tadinya sih ya itu jangan dikotak-atik salon. Saya hanya kerja, paling kalau salon saya ngambil jatah untuk ibaratnya saya gajian gitu, itu pun nggak seberapa. Saya kirim anak saya cuma 1 juta, boleh ditanya ibu saya. Dulu sebelum nikah sama dia, saya berbrok gitu. Karena saya bilang sama anak-anak saya dan ibu saya, ini saya usaha. Usaha itu kita harus ikat pinggang. ya. Toh kalau berhasil untuk kalian-kalian, ya anak dia, anak saya gitu. Ya, tuh, saya pikirannya segitu. Makanya tabungan anak saya pun ikut ke situ. Ya. Gitu. Ya emang untuk modal banyak emang dia, karena dia harus ini sertifikatnya rumahnya dia yang di Depok, ya kan. Cuma kan barang-barang saya dan ya uangnya ya masih banyak dia. Cuma ya intinya kalau saya kan ke tenaganya ya yang ngelola saya gitu. Jadi Mbak Oci itu merasa bahwa karena itu salon membangun pengennya ekspansi ya, jadi pengennya nambah bukannya ngegerusin hasil sedikit-sedikit gitu. Ketika mengandung anak pertama, ada kejadian apa Mbak? Jadi saya itu tadinya saya tuh dia tuh udah mulai kayak agak menjauh-jauh gitu loh Mbak dari saya. Pada saat dia tahu Mbak Oci positif. Awal-awal nikah aja, saya tuh harus tidur di sininya dia. Kalau tidak tidur di sininya dia marah. Saya biasanya tidur nggak kayak gitu, nggak bisa tidur kalau begitu. Tapi karena kebiasaan yang suami ini begitu, saya harus bisa. Apa yang nggak pernah saya lakukan, saya harus bisa. Saya tidur di sini, ini dia. Karena saya udah biasa tidur di sini, dianya menjauh. Jadi dia aneh, saya juga bingung Mbak. Dia menjauh, dia tidurnya di dalam, kalau malam di dalam salon. Saya di kamar sendiri. Ya, jadi akhirnya pokoknya saya terus hamil itu dia tahu-tahu ke kamar. Saya lagi tidurnya nyantai gitu. Saya dan nggak menyangka anaknya yang kembar itu salah satu. Di usia bulan keberapa tuh Mbak? Kalau itu sih masih 2 bulan berarti. Yang pertama itu masih 2 bulan. Itu anaknya yang kembar itu perkiraan usianya itu 4 tahun. Umur 4 tahun salah satu anak kembarnya dilempar ke perut saya. Gitu. Langsung seketika mules Mbak Ati. Mules itu sampai semalaman saya mules. Padahal saya itu janjian sama klien saya make up itu jam 6. Saya mules dan saya tidak nyangka saya keguguran. Saya belum pernah keguguran. Itu keguguran yang pertama ya. Maaf, kejadian kegugurannya langsung pada saat itu juga apa ada proses berapa jam? Proses mulesnya semalaman. Itu terjadi saya dilempar sore. Semalaman saya mules. 5:30 janin nggak kuat. 5:30 pagi? Iya, janinnya keluar. Karena saya tidak tahu itu janin apa-apa. Dan kita juga nggak pernah ngeluarin begitu. Ini apa gitu kan. Tapi pada saat itu Mbak Oci juga sadar bahwa Mbak Oci lagi hamil kan? Apa Mbak Oci sebenarnya ada rasa kayak saya ini hamil, tapi saya belum periksa lagi, tapi saya ngerasa saya hamil, kita mual kayak gitu gitu. Jadi janin itu keluar, saya nggak tahu janin, tapi kan saya ada janji jam 6 make up, saya bungkus itu pakai kain, saya bungkus, saya pakai kain, saya masih keluar darah itu. Gitu udah kayak sure sampai si kembar itu melihat saya ada aliran darahnya gitu,
ih mama berdarah-darah, banjir darah. Saya tidak tahu sampai zor kok benar-benar keluar. Ya maksudnya maaf ya, bukan seperti orang menstruasi biasa. Oh ya. bukan. Jadi bukan. memang Bukan berarti. sepertinya emang keguguran benar-benar. Iya, dan saya nggak pernah ngalamin itu. Iya, oke. Nah karena saya mengeluarkan hal yang tidak pernah saya tahu Nggak itu, jadi wajar. saya Iya, saya bungkus. Heeh. Takutnya main saya buang kloset ternyata ada apa-apa Iya, gitu kan. heeh. Saya bungkus kain, terus saya taruh di kotakan. Heeh. Saya biasalah kayak pembalut gitu Iya, ya. heeh. Saya sempet saya make up. Sempet tuh Mbak Oci beraktivitas seperti Iya. biasa. Heeh. Abis keguguran itu saya kuat-kuatin, saya udah janji makanya nggak bisa Iya. harus dadakan saya Iya. langsung ini ya. Saya ke rumah klien habis make up, nggak taunya selesai make up sekian, saya udah janjian berderet di salon. Oke. Sampai jam 11 saya baru selesai, bener-bener baru selesai. Saya baru selesai, saya makan pun aja belum itu, saya langsung bawa itu ke bidan. Oh, pengen konfirmasi. Iya. Apa ini gitu maksudnya, saya mau kasih tahu itu ini apa yang saya nggak nyangka itu janin, saya nggak tahu Mbak Ati itu janin, karena saya lihat itu saya emang ada kayak titik kiri kanan gitu iya. Mbak Ati, tapi ini kayak keras kayak Iya. apa ini kepala tapi apa titik kiri kanan tapi kayak masih jenggot itu ya. Ya. Nah terus saya dimarahin sama bidan, mungkin bidan pikirnya saya gugurin. Oh. Ini kejadiannya kapan gitu? 5:30 Bu. Kenapa jam 11 baru kamu kasih tahu? Ini janin nih. Saya shock Mbak Ati, merasa berdosa sama anak saya. Untuk saya bungkus itu. Saya nangis. Saya kebetulan waktu itu masih ada adik saya yang kerja sama saya di salon situ. Sabar Mbak gitu. Saya nangis, ya Allah anak saya keguguran ini. Ya, Mbak, saya kasih nama itu si Legi, mungkin kalau orang Jawa itu ada Legi, ada Kliwon dari ini pas bulan Legi gitu ya. Terus akhirnya saya telepon ke dia udah kerja di luar. Mas, saya keguguran ini. Dan dia nggak ada rasa bersalah lempar itu. Tahu Mbak Ati yang dilempar ke saya apa? Terima kasih kamu membunuh anak saya. Tuh Mbak Ati. Dia malah ngomong gitu. Pedihnya saya. Harusnya kan saya yang marah Mbak Ati. Iya, benar. Saya itu yang ngalamin sakit loh, Iya. Mbak Ati. Mules semalaman dan dia tidak menemani saya mules semalaman. Iya. Dia tidur sama anak-anaknya di depan gitu. Jadi semenjak itu tuh emang dia itu udah mulai kayak menjauhkan saya. Tadinya anaknya lengket banget sama saya. Iya. Dia udah mulai menjauh-jauhkan anaknya situ ke tidur di depan gitu. Mulai dari itu. Terus akhirnya saya masih belum nyangka kalau emang itu disengaja dia. Nggak ada nyangka, nggak ada ini mungkin dia nggak sengaja itulah gitu. Saya relakan tuh anak saya. Akhirnya seperti biasa lagi gitu lagi. Jadi maaf Atik potong sedikit. Aku sebagai yang nangkep cerita memang mungkin kayaknya memang punya ada kepribadian yang kita nggak bisa tebak nih. Iya. Gitu loh. Iya, saya kira Lalu seperti setelah pengalaman hamil anak pertama, Naila kebetulan anak ketiga. Berarti Jadi, ada proses kehamilan kedua. Lagi, ya. Pernikahan kedua tadi kan 1 tahun nikah saya hamil. Terus pernikahan yang kedua tahun saya hamil lagi. Oh iya. Yang kedua ini benar-benar saya ada garis Sini. 2. Sini duduk sama aku yuk. Ya duduk sama nih. Yuk. Duduk sama aku ya. Kayaknya nggak apa-apa kan ya aku mau gendong ya. Nggak apa-apa. Jadi ada proses hamil kedua ya, dan itu kehamilan kedua memang dia juga tahu ya Mbak ya dari awal memang. Dan saya ada garis 2 gitu Mbak Ti. Saya langsung ngomong ke dia dan saya senang. Saya tuh waktu itu senang banget. Saya langsung teriak, "Mas, saya hamil lagi, Mas." Reaksi gitu. pertamanya dia gimana Mbak? Biasa aja ternyata. Saya yang gegap gempita, yang heboh gitu. "Mas, saya hamil lagi." Dia kayak lirik doang gitu. Ya Allah. Nggak ada ngomong, "Oh iya apa?" Nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada sama Oke. sekali. Dan itu berjalan berapa 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan berjalan itu nggak tahu, kita kalau orang hamil itu kan suka kepingin apa ya, ngidam lah ya. Ngidam itu pingin, waktu itu aku pingin pecel. Saya bilang sore-sore itu tahu-tahu pingin pecel. Saya bilang, "Mas, aku pingin pecel." Gitu. Nggak ada pecel-pecelan, dia jawabnya gitu. ATM yang ada di saya diambil semua. Terus dia sama anak-anaknya semuanya tinggal di tempat kakaknya yang di Kebayoran. Saya ditinggal sendirian dengan perut gede tanpa megang uang.
Terus habis itu Mbak Oci sendirian ditinggal. Terus gimana? Iya, habis dengan perut saya gede mempertahankan dompet. Iya. Dia tidak mempunyai rasa kasihan sama orang hamil. Direbut sampai tangan saya kayak apa ya, terluka gitu lah ya, lecet gitu. 2 hari atau 3 hari itu ada bercak darah, tapi fleknya dikit loh Mbak Ti. Oh, okay. Tapi karena kita udah kayak pernah kejadian keguguran, jangan sampai anak ini gagal kejadian lagi gitu. Iya. Saya langsung ke Puri Cinere, rumah sakit. Puri Cinere. Di situ langsung dokter mendiagnosa anak ibu udah meninggal 2 hari. Jadi ibu harus pesan kamar untuk kuret. Oke. Shock saya Mbak Ti. Tapi emang saat kejadian yang kita rebut-rebutan dompet itu kan sampai guyur-guyuran air segala. Mungkin Memang ada kedinginan, dia juga ngerasa iya. kedinginan Iya. sih saat itu ya. Memang ada tindak kekerasan juga di kejadian yang rebutan itu ya. Kekerasan dipukul nggak itu Mbak Ti? Yang itu nggak dipukul. Ya kebetulan sih dia itu nggak yang mukul gitu, tapi paling yang kek, jambak itu udah sering kalau kayak gitu. Tetap aja Mbak, kita nggak bisa bilang namanya kekerasan tuh harus mukul. Iya, betul. Ya betul. orang ngomong dengan tidak bikin kita nggak nyaman aja itu udah bentuk kekerasan kan. Dan tadi Mbak Oci bilang disiram. Sekali lagi kita nggak bisa normalize satu format kekerasan bahwa yang namanya kekerasan tuh harus sampai babak belur, yang nggak juga. Iya. Ketika itu sudah membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman dan merugikan salah satu pihak, kan itu udah bisa dibilang kekerasan. Lalu setelah di kejadian di Puri Cinere itu Di Cinere, apa yang Mbak Oci lakuin? saya sedih, saya main aja mau nguret anak Iya, saya gitu kan. Saya harus second opini dong Iya, ini. Saya harus nyelamatin anak iya. bayi janin ini Iya. ya. Saya langsung ke Prikasi. Di Prikasi di USG emang detak jantungnya lemah, Bu. Oh, tapi masih ada tapi lama. Bahasanya bikin saya masih ada Masih ada kesempatan harapan. lah, Iya. harapan ini anak ini hidup. Dikasihlah obat penguat janin ya. Penguat janin. Saya pulang suruh bed rest, bener-bener bed rest. Anaknya itu sebenarnya saya sayang Mbak Ti. Si kembar, si anak-anak yang lain itu Iya. malah yang ngopenin. Dia nggak ngopenin saya loh. Beneran itu Dalam anak-anak keadaan yang Mbak deket. Oci sakit itu ya. Malah diambilin nasi. Mama mau makan, mama ini. Saya itu hanya berdiri tuh kalau saya ke kamar mandi aja. Ya, berarti dari Prikasi Mbak Oci pulang ya? Pulang. Oke. Itu 2 hari Mbak Ti. Bed rest di rumah Bed rest 2 intinya. hari. Malamnya Mbak Ti, kayak 2 hari yang malamnya mulai jam 4 sore keluar darah terus tuh 5 menit makin kayak orang lahiran gitu Mbak Ti. 5 menit itu kayak gimana sih? Ada kontraksinya. Iya. 5 menit makin ke 3 menit sampai jam. Kamu nggak langsung ke rumah sakit itu? Enggak. Saya nggak ke rumah sakit. Karena ATM kan udah dipegang dia. Iya. Saya kerja saat itu lampu itu udah dimatiin dia. Saya kerja di kegelapan. Saya beli lampu yang neon itu Mbak Ti, untuk bisa pulang kampung itu. Akhirnya saya bisa ngumpulin uang itu, saya bisa buat beli gelang. Nanti kalau Buat ada apa-apa saya tabungan. jual. Iya.